tahun kesedihan dan mencari pertolongan. Setelah Islam didakwahkan secara jahriyah, maka cobaan yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW bertambah berat. Beliau dihina, dilempari kotoran, bahkan disakiti fisiknya. Namun Rasulullah SAW tetap sabar dan tetap menjalankan tugasnya sebagai utusan Allah. Sahabat kacamata peradaban, tahukah kamu Rasulullah SAW begitu mencintai pamannya yang bernama Abu Thalib, sehingga pada masa beliau menghadapi sakaratul maut namun belum mendapatkan hidayah, Nabi Muhammad SAW tak putus asa untuk membujuknya masuk ke dalam Islam. Namun karena terpengaruh keluarganya yang lain, menyuruhnya untuk tetap setia dengan agama nenek moyang. Rasulullah SAW begitu merasa sedih dan terpukul ketika pamannya menghembuskan nafas terakhir tanpa Islam. Setelah wafatnya Abu Thalib, Rasulullah SAW kehilangan salah satu pelindungnya. Meskipun pamannya tidak memeluk Islam, namun beliau terus melindungi Rasulullah SAW dari kejahatan para pembesar kaum Quraisy. Belum usai kesedihan Rasulullah SAW karena pamannya yang wafat, kini tiba masa istri beliau yang tercinta, yaitu Ibunda Khadijah, juga wafat di tahun yang sama. Kesedihan itu semakin bertambah karena orang pertama yang percaya bahwa beliau adalah utusan Allah telah tiada. Bukan hanya itu, Ibunda Khadijah juga menyerahkan semua hartanya untuk kepentingan dakwah Rasulullah SAW. Terucap melalui lisan beliau yang mulia, "Aku tidak pernah mendapatkan perlakuan yang paling tidak aku sukai dari kaum Quraisy sebelum Abu Thalib wafat." Rasulullah SAW pada saat itu dalam bahaya, sehingga beliau mencari perlindungan ke Thaif yang berjarak 60 km dari Mekah. Beliau berangkat bersama Zaid bin Harithah dan berada di Thaif selama 10 hari. Namun harapan Rasulullah SAW terhadap masyarakat Thaif yang dapat menerimanya tidaklah berbuah manis. Beliau mendakwahkan kalimat tauhid kepada masyarakat Thaif, tetapi beliau malah dilempari batu hingga tubuh beliau memar dan terluka pada bagian tumit kaki. Meskipun sakit itu tidak terhindarkan, beliau terus berlari bersama Zaid untuk mencari tempat berlindung, hingga sampailah di balik tembok rumah Utbah. Melihat hal tersebut, Utbah menolong Rasulullah SAW dan Zaid dengan menyuruh budaknya yang bernama Addas memberikan sepiring anggur untuk mereka berdua. Dan pertemuan tersebut membuat Addas, budak dari Utbah, dapat memeluk Islam. Di tengah kesakitan dan kegelisahan Rasulullah SAW, beliau memanjatkan sebuah doa sebagai berikut. "Ya Allah, kepadamu aku mengadukan kelemahan kekuatanku, sedikitnya kemampuanku, serta kehinaan di hadapan manusia. Wahai sebaik-baik pemberi kasih sayang, Engkaulah Tuhan dari orang-orang yang lemah, dan Engkau adalah Tuhanku. Kepada siapakah Engkau serahkan diriku? Kepada orang jauh yang menggangguku, atau kepada musuh yang akan menguasai urusanku? Asalkan Engkau tidak marah kepadaku, tiadalah keberatan bagiku. Akan tetapi kemurahan-Mu jauh lebih luas bagiku. Aku berlindung dengan cahaya wajah-Mu yang akan menerangi seluruh kegelapan, yang akan memberikan kebaikan segala urusan dunia dan akhirat, untuk melepaskanku dari marah-Mu atau menghilangkan murka-Mu dariku. Hanya kepadamu aku merintih, berharap mendapatkan keridhaan-Mu. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dari-Mu.